Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, izin ya kita mulai ya Pak. Soalnya sudah jam 9:51 ya. Kasihan yang udah lama nunggu. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang bergabung, nanti mau nyusul aja ya. Baik, pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam Zoom meeting membahas terkait proyeksi capaian output untuk semester 2 tahun 2023. Baik Bapak Ibu, ini kegiatan ini kita laksanakan karena ada perubahan terkait untuk penetapan target capaian output ya, di mana sebelumnya itu capaian output itu ditentukan sesuai dengan target realisasi anggaran. Nah, sekarang berbeda dengan yang periode sebelumnya. Nah, untuk saat ini, caput itu nanti targetnya itu ditentukan oleh setiap satuan kerja. Jadi Bapak Ibu, ini kita ulas sedikit dulu ya dari awal terkait untuk indikator capaian kinerja untuk capaian output. Nah, sebagaimana kita ketahui, caput ini merupakan salah satu dari indikator IKPA ya, dari 8 indikator IKPA, ini nilainya 25%. Dengan kata lain, ini nilainya itu paling besar, sangat signifikan ya. Nah, nilai capaian output ini dihitung dari berdasarkan ketepatan waktu dan capaian RO-nya. Nah, untuk ketepatan waktu itu persentasenya itu 30%, di mana Satker itu harus menyampaikan laporan capaian output paling lama 5 hari kerja setelah bulan pelaksanaan anggaran selesai ya. Misalnya untuk caput Januari disampaikan paling lama 5 hari kerja di bulan Februari. Nah, kalau dia tepat waktu itu nilainya 100, kalau terlambat nilainya 0 gitu. Kemudian untuk ketercapaian outputnya ini porsinya sangat besar, 70%. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Mas Bayu ini terkait capaian output perbedaannya untuk yang posisi semester 1 dan semester 2 tahun 2023. Nah, yang pertama itu antara lain ya, untuk target capaian output yang periode sebelumnya itu dihitung secara triwulanan. Nah, sementara untuk yang mulai periode semester 2 ini, target capaian output diproyeksikan secara bulanan. Nah, kemudian tadi seperti saya sebutkan di atas tadi sebelumnya bahwa target capaian output sama dengan target penyerapan anggaran untuk periode yang sebelumnya. Nah, untuk yang saat ini adalah target capaian outputnya ditentukan berdasarkan proyeksi Satker masing-masing ya. Nah, kemudian berikutnya target capaian output ini kalau dulu itu dihitung secara otomatis pada OMSPAN. Nah, kalau untuk sekarang nanti target capaian output diinput oleh Satker pada aplikasi Sakti. Nah, untuk perbedaan yang keempat ini nanti target capaian output sama untuk seluruh RO pada Dipa Satker. Sementara untuk yang periode semester 2 ini nanti target capaian output dapat berbeda antara RO pada Dipa Satker. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir nanti untuk nilai IKPA ya. Sebagaimana kita ketahui ya, karena tadi nilai IKPA untuk yang sebelumnya itu baru bisa dilihat secara total keseluruhan seluruh indikatornya bisa dilihat itu secara triwulanan ya, karena kan nilai caputnya itu baru bisa dihitung di secara triwulanan. Nah, untuk periode mulai dari Juli sampai berikutnya nanti untuk nilai IKPA yang mengandung seluruh indikator IKPA ini nanti secara penuh bisa dilihat secara bulanan. Jadi mulai bulan Juli ini nanti IKPA kita sudah lengkap indikatornya yang terdiri dari 8 indikator itu ya. Nah, kemudian nanti Mas Bayu akan menjelaskan proses cara merekam target capaian outputnya, cara mungkin untuk penetapan targetnya nanti diserahkan ke masing-masing satker ya Bapak Ibu ya. Berapa kira-kira satker berapa kira-kira target yang bisa dicapai. Nah, untuk target ini nanti mungkin diperkirakan ya secara realistis ya, kira-kira berapa yang bisa dicapai.
Jangan sampai nanti targetnya terlalu tinggi, ternyata realisasinya tidak bisa dicapai gitu ya. Mungkin, itu aja Mas Bayu, nanti silakan Mas Bayu untuk dilanjutkan di teknis untuk, input proyeksi capaian output-nya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon untuk diperhatikan secara seksama ya, karena, hal ini sangat penting untuk apa namanya, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja kita ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul pembukaannya tadi. Mungkin Bapak Ibu semuanya ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem proyeksi target capaian output ya, di mana hal ini penting Bapak Ibu karena ini akan berpengaruh terhadap capaian output Bapak Ibu dimulai semester 2 tahun 2023 ini. Kita langsung aja ya ke slide ya, istilahnya yang mau saya tampilkan. Nampak ya Bapak Ibu ya, ini ya kalau ada suara kurang jelas ataupun tampilannya enggak itu mungkin disampaikan di kolom chat ya. Jadi terkait dengan proses bisnis proyeksi target capaian output belanja KL pada aplikasi Sakti. Sebenarnya tadi secara garis besar semuanya sudah disampaikan sama Pak Khairul ya. Ini pendahuluannya terkait evaluasi IKPA di semester 1 2023 ya. Jadi mungkin kita skip ya, nanti ini materinya juga kita sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Termasuk kualitasnya, kita lanjut ke proses bisnis proyeksi capaian output-nya. Untuk pengertian KRO dan RO juga mungkin kita skip. Jadi istilahnya ini yang selama ini Bapak Ibu ketahui istilahnya atau yang sudah Bapak Ibu jalankan ya sesuai dengan pengisian. Nah ini kita mulai dari sini proyeksi target capaian output. Jadi di sini intinya gini, tujuannya itu meningkatkan fairness treatment penilaian IKPA. Jadi istilahnya memberikan kewajaran penilaian gitu buat Bapak Ibu semuanya, capaian output itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau yang dilaksanakan di semester 1 termasuk di tahun sebelumnya itu kan capaian output itu selalu berbanding lurus gitu ya Bapak Ibu ya, berbanding lurus dengan penyerapan anggaran misalnya. Jadi kita setiap 3 bulan itu berapa sih target PCRO-nya. Nah, Bapak Ibu kan biasanya ngeceknya di Omspan tuh ada misalnya 25% kalau atau 48% untuk di semester 2. Hal-hal seperti itu kan biasanya kita ingatkan gitu ya ke Bapak Ibu ya, kalau pengen dapat 100 itu kalau bisa mencapai target yang ditetapkan di Omspan gitu. Jadi ke depan itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi 100 nilai seperti itu tergantung dari isian Bapak Ibu sendiri. Jadi target PCRO yang selama ini ada di Omspan itu nanti Bapak Ibu isi sendiri gitu. Jadi nilai itu ditentukan dari Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ngisi itu nanti ya akan nggak ada nilainya. Sebenarnya penguatan kaidah less the manager minutes ya. Jadi istilahnya semua dikembalikan ke satuan kerja. Untuk proyeksi target capaian output ini sebenarnya di minggu sebelumnya kita untuk teman-teman ya di wilayah Sulawesi Selatan sudah kita adakan ya kegiatan sosialisasi secara tatap muka. Namun apabila mau bergabung terkait ini pengulangan kembali silakan. Jadi kalau selama ini target anggaran itu selalu berbanding lurus dengan rencana kegiatan, nantinya itu seperti itu. Jadi modul anggaran, modul komitmen itu berjalan sendiri-sendiri untuk target capaian output-nya. Nah, yang pertama Satker menyusun RPD halaman 3 DIPA udah pasti. Satker memutahiran setiap bulan. Satker menyusun rencana kegiatan yang diproyeksikan sebagai target capaian output dalam 1 tahun anggaran sejak DIPA berlaku efektif. Jadi minimal 1 tahun anggaran. Jadi sebenarnya Bapak Ibu target capaian output ini itu diisinya itu di awal tahun Bapak Ibu. Tapi karena kita untuk tahun 2023 ini dimulai di semester 2, jadi ini ada pengecualian gitu. Nanti ke depan di tahun 2024 dan seterusnya ngisinya itu di awal tahun Bapak Ibu.
Jadi yang ada di Umspan ada tulisan target PJRO untuk menyamakan itu sesuai dengan punya Bapak Ibu sendiri gitu yang ada di satuan kerja. Jadi Bapak Ibu yang lebih memahami kemampuan untuk mencapai target RO-nya itu di bulan berapa seperti itu, termasuk PJRO-nya. Selanjutnya Satker dapat memutakhirkan proyeksi target capaian output pada Sakti secara triwulan apabila terdapat revisi yang mengubah target RO. Jadi di sini Bapak Ibu itu bisa mengubah apabila ada revisi yang mengubah target RO. Jadi volume itu ada yang berubah, RO-nya berubah, bisa untuk dimutakhirkan RO dan PJRO-nya, RVRO maksud saya, volume. Pengisiannya ini juga dibuka setiap periode RPD halaman 3, Pak. Seperti itu. Faktor internal dan eksternal Satker dalam ketercapaian output. Jadi yang pertama yang internalnya itu ada rencana kegiatan dan alokasi anggaran, selanjutnya konsistensi pelaksanaan anggaran, SDM pengelola keuangannya ya, struktur pengelola kegiatan dan anggaran, kompleksitas transaksi keuangan, SOP internal, standar dan mekanisme pengukuran, serta dokumen sumber basis pengukuran. Faktor eksternal dalam ketercapaian output ini yang pertama kebijakan perencanaan dan penganggaran, sistem informasi, proses dan progres penyediaan barang jasa, tagihan dari penyedia barang dan jasa, serta kondisi eksternal seperti force majeure. Nah, ini perubahan proses bisnis terkait penilaian capaian outputnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Khairul ya, memperhitungkan aspeknya komponennya itu ketepatan waktu 30% dan juga capaian RO ya 70% di indeks kompositnya. Dan apabila sebelumnya itu kita lihat di bawah ini target capaian output dihitung triwulan, nah gitu kan. Kalau kita belum mencapai triwulan kan nilainya nggak akan tercapai 100 tuh. Jadi sekarang itu tiap bulan. Target capaian output dihitung triwulan, jadi diganti dengan target capaian output diproyeksikan secara bulan. Target capaian output sama dengan target serapan anggaran. Nah, yang kedua ini diganti dengan target capaian output ditentukan berdasarkan proyeksi Satker. Jadi satuan kerja itu harus menyusun target sendiri. Kapan PJRO-nya berapa persen, kapan RVRO-nya atau volumenya itu tercapai itu harus mengetahui di bulan apa. Soalnya target capaian output dihitung secara otomatis Umspan. Nah, selama ini yang biasa kita arahkan ya Bapak Ibu satuan kerja kan biasanya kita bantu tuh untuk mengisi bagaimana sih saya kalau pengen dapat 100 maka lihat di Umspan di target PJRO gitu kan ya. Nantinya target PJRO itu sama satu di input sendiri di Sakti gitu. Nah, dari Sakti itulah nanti akan menjadi dasar masuk monitoring di Umspan. Saja yang keempat target capaian output itu sama seluruh RO pada DIPA. Jadi target capaian dapat berbeda antar RO pada DIPA Satker. Jadi seluruh Satker itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki karakteristik masing-masing gitu kan ya. Saja nilai IKPA output berdasar target triwulan. Jadi nilai IKPA ini berdasar target bulanan di mana Bapak Ibu setiap bulannya itu bisa memantau nilai IKPA Bapak Ibu. Kalau selama ini kita tiap 3 bulan sama pemberitahuan mungkin saya ya di grup Satker kan biasanya kalau setiap bulan biasanya saya cuma ngingetin Bapak Ibu silakan isi capaian output 5 hari kerja gitu aja setiap bulan ya. Tapi ke depan itu 5 hari kerja plus kalau diharapkan mencapai dengan target yang Bapak Ibu isi sendiri. Biasanya kan saya kalau untuk capaian output setiap 3 bulan baru saya ingetin Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai maksimal silakan cek di Umspan di targetnya masing-masing gitu kan. Nah, ke depan ini setiap bulan akan seperti itu. Jadi harus tepat waktu dan juga targetnya sesuai dengan yang Bapak Ibu isi. Nah, ini sebelumnya itu di Umspan secara otomatis itu target penyerapan anggaran itu menjadi target capaian output. Nah, sesudahnya target serapan anggaran itu tidak sama lagi dengan target capaian output, di mana target PJRO dan target PJRO di entry sendiri oleh PPK Satker atau operator komitmen ya. Nanti data itu dialirkan ke Umspan untuk menjadi IKPA capaian output. Jadi yang menentukan target itu sebenarnya Bapak Ibu sendiri, yang mencapai Bapak Ibu sendiri. Jadi istilahnya
kalau nggak dapat 100 itu ditentukan Bapak sendiri. Jadi as the management ini kita kembalikan seluruhnya gitu. Kalau selama ini kan mungkin ada di sini Bapak Ibu yang mengeluh, target kita terlalu tinggi tuh Mas di semester 2 sampai 48 PCRO-nya atau 50 atau biasanya kita ngisinya kita nggak lihat kondisi real di lapangan gitu. Kita demi dapat nilai 100 kita kita capai nilainya sesuai target PCRO, tapi ternyata kondisi di lapangan tidak seperti itu. Makanya hal-hal seperti ini yang kita minimalisir, Bapak Ibu sendiri yang mengetahui kemampuan Bapak Ibu di lapangan, jadi PCRO-nya tercapainya berapa, RPO-nya berapa, ya itu yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu ya, terutama buat Bapak Ibu yang menjabat sebagai BPK di sini. Dari target PCRO dan TFRO yang bulan ini dapat dimuntakhirkan setiap periode pembukaan halaman 3 DIPA. Jadi setiap periode 3 bulan waktu revisi pemutakhiran halaman 3 DIPA itu Bapak Ibu bisa mengubah untuk target PCRO dan RO-nya sendiri. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan di akhir ya Bapak Ibu ya, kita sampaikan dulu di awal. Misalnya konsep laporan proyeksi target realisasi capaian output secara triwulan dan menjadi bulanan ini bersifat mandatori, jadi langsung turun. Jadi TPCRO kalau yang biasanya triwulan itu target proyeksi capaian rincian output, TRVRO polarisasi waktu dan polarisasi capaian. Nah, di sini ada tambahan yaitu PCRO, referensi keterangan dan keterangan. Di sini keterangan itu bisa sampai 2000 karakter. Jadi di sini Bapak Ibu benar-benar harus diminta memberikan penjelasan gitu apabila terjadi gap gitu ya. Gapnya yang lewat dari 5% atau gapnya lebih dari 25% untuk capaian output yang menjadi prioritas nasional gitu ya. Jadi prosesnya disimpan, kirim data otomatis akan ke-push ke OMSPAN dan menjadi laporan capaian output. Nah, ini ada 4 komponen data terkait proyeksi target capaian output ya. Yang pertama itu target progres capaian rincian output TPCRO ya. TPCRO bulanan ini target kumulatifnya itu 100. Jadi kalau TPCRO itu 100, itu RVRO harus tercapai seperti itu, Bapak. Jadi TPCRO ini progres untuk mencapai RVRO tadi ya. RVRO ini kan sudah ditetapkan tuh dalam DIPA ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua ini target realisasi volume rincian output. Yang ketiga polarisasi capaian, yang keempat polarisasi waktu yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini terkait polarisasi kinerja capaian rincian output ya Bapak Ibu ya. Parameter untuk menunjukkan ekspektasi arah nilai realisasi output terhadap targetnya. Jadi setiap output harus diidentifikasi karakteristik polarisasinya. Contohnya ini polarisasi capaiannya, aspek capaian seberapa besar sih PCRO, RVRO yang akan dihasilkan Satker gitu. Jadi polarisasi ini ada 2 pilihan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi capaiannya masing-masing Bapak Ibu. Jadi output saya yang ada di DIPA ini apa sih? Itu harus diidentifikasi dulu sebelum Bapak Ibu mengisi target ini. Di sini ada polarisasi maximise, di mana semakin tinggi RVRO terhadap target, jadi semakin tinggi yang dicapai itu indikasikan semakin baik kinerjanya, semakin besar output memiliki karakteristik seperti ini. Misalnya ada polarisasi minimize, jadi ini ada isiannya nanti di Sakti Bapak Ibu. Semakin rendah realisasi output terhadap target diindikasikan semakin baik kinerjanya. Contohnya outputnya itu apa? Perkara, bencana, tahanan, kasus. Dari ini mungkin teman-teman di lingkupku kayak seperti di pengadilan, kejaksaan, polisian, mungkin di Kumham ya, lapas, itu harus mengidentifikasi benar-benar capaiannya itu bentuknya apa. Kalau bentuknya perkara itu polarisasinya diisi yang minimize. Jadi jangan sampai, kalau selama ini kan kita tinggikan terus tuh PCRO-nya tuh agar tercapai tuh kan. Jadi semakin kecil itu semakin bagus kalau nggak tercapai gitu. Tapi itu juga harus diimbangi dengan isian Bapak Ibu nanti di target PCRO dan target RVRO-nya.
Soalnya ini polarisasi yang kedua, yaitu polarisasi waktu, di mana kapan PJRU, RVRU akan tereksekusi di bulan apa. Itu Bapak Ibu harus tahu tuh di bulan apa aja RVRU ini akan tercapai gitu kan. Yang pertama ini stabilize, jadi semakin akurat output dieksekusi sesuai targetnya, diindikasikan semakin baik kinerjanya. Misalnya RO kontrak RO penyaluran dana, RO yang memiliki penjadwalan rutin operasional. Jadi istilahnya Dukman gitu yang 994 seperti itu kan. Jadi itu rutin setiap bulan kan ada tuh. Jadi RVRO-nya misalnya satu layanan, PCRO-nya berarti 1/12-nya ya kan, ya 100 dibagi 12 jadi 8, sekian. Nah, setiap bulan rutin tuh harus tercapai tuh. Terus polarisasi waktu yang selanjutnya adalah time efficiency, di mana semakin cepat output yang dieksekusi dibanding targetnya, diindikasikan semakin baik kinerjanya. Contohnya RO pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi Bapak Ibu ngisi PCRO-nya misalnya di Januari, Februari, Maret tuh misalnya 20%, habis itu Februari 20%, PCRO-nya di bulan Maret misalnya 60% kan udah 100 tuh jadinya. Dan RVRO-nya diisi satu misalnya barang di bulan Maret, tapi tercapainya lebih cepat, misalnya ternyata di Februari udah lebih cepat, itu lebih bagus. Seperti itu. Polarisasi digunakan untuk memetakan karakteristik output, analisis data, ketepatan penerimaan manfaat output, serta dapat menjadi basis penilaian kinerja yang relevan. Jadi yang penting itu penilaian kinerja yang relevan. Selama ini kan ada dalam, kalau kita kan kita istilahnya gini Bapak Ibu, tujuan kita hanya mencapai kinerjanya 100 dengan mengejar PJRO yang sudah ditetapkan di Omspan ya, dari pusat ya, udah di drop gitu dari pusat, dan kita untuk mengejar nilai capaian output 100 ya mau nggak mau kita samakan dengan PJRO, kita lebih target PJRO untuk mendapatkan nilai 100. Tapi ke depan karena ini penilaian kinerja yang relevan, 100-nya itu ditentukan Bapak Ibu sendiri. Berapa Bapak Ibu sanggupnya gitu. Kalau memang di triwulan ini cuman sanggupnya 30, PJRO-nya ya 30 itu yang tercapai ya bisa jadi itu nilainya 100 karena memang sesuai dengan PJRO yang Bapak Ibu tetapkan. Nah, ini polarisasi capaian ya contohnya Bapak Ibu ya. Jadi polarisasi capaian ini maksimis ya, output sesuai atau lebih dari target lebih baik. Contohnya output 4649 ini ya modelnya ITS Jabodetabek ini. Targetnya layanan gitu. Target kinerjanya ini 2 layanan. RVRO-nya itu yang apabila 1 layanan, 2 layanan, 3. Apabila 3 layanan yang dicapai itu semakin banyak area yang dilayani, mengindikasikan kinerja Satker semakin baik. Jadi istilahnya target RVRO yang ada di DIPA itu misalnya Bapak Ibu ketika pilihannya tadi polarisasi capaiannya maksimis, ternyata target RVRO yang ditetapkan dari DIPA ternyata capaian Bapak Ibu lebih tinggi dari itu, maka nilainya akan lebih baik. Tapi saya lihat kayaknya Bapak di sini ya kayaknya ya berapa targetnya yang itu yang kita harapkan tercapai gitu ya, untuk naik itu kayaknya hampir susah, tapi harapannya ke depan ada seperti itu. Nah, ternyata apabila Bapak Ibu ngisi polarisasi capaiannya minimis itu output lebih sedikit itu lebih baik. Contohnya ini perkara tuh. Nah, target yang ditetapkan ini target yang ada di DIPA tuh ya Bapak Ibu ya, 3 perkara. Nah, waktu milih polarisasi itu minimis, jangan dipilih maksimis, minimis. Jadi Bapak Ibu emang harus mengidentifikasi benar-benar capaian output ini. Capaian kinerjanya RVRO-nya misalnya semakin rendah itu semakin baik. Jadi semakin sedikit perkara yang masuk dan ditangani, diindikasikan kinerja secara substansi itu semakin baik. Seperti itu. Nah, ini polarisasi waktu. Jadi waktu itu juga ada stabilize. Jadi output dihasilkan sesuai jadwal yang direncanakan gitu. Jadi contohnya ini ada bansos PKH ya, 10 juta KPM penerimanya istilahnya gitu. Target yang ada yang Bapak Ibu isi istilahnya di Sakti misalnya di bulan Maret tuh 10 jutanya.
Kalau Bapak Ibu polarisasinya stabilis, capaian kinerjanya semakin baik itu semakin sama. Kalau sesuai jadwal dia akan semakin bagus nilainya. Jadi 10 juta penerima bansos gitu kan. Istilahnya seperti itu. Semakin sama, misalnya Maret itu Bapak Ibu isi di RVRO-nya tadi 10 dan emang di bulan Maret juga Bapak Ibu isi 10 di waktu isi yang bulanan gitu ya. Jadi waktu misalnya contohnya yang pertama ini waktu Bapak Ibu isi capaian output di Januari, RVRO-nya berarti diisi 0 tuh. Nah, di PJRO-nya juga RVRO-nya 0 tuh. Di Maret baru diisi RVRO-nya 10, maka itu mendapatkan nilai lebih baik gitu ya, semakin baik. Ini RVRO ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk PJRO-nya ditentukan sendiri. Misalnya Januari untuk mencapai 10 juta ini berapa persen di Januari, ya itu PJRO-nya juga nanti akan berpengaruh. Misalnya di Januari tadi 30% targetnya gitu kan ya di PJRO misalnya, maka capaian PJRO-nya untuk menjadi stabil ya harusnya sama diisi 30 dari target 30 tadi. Misalnya Januari 30%, bulan bulan Februarinya 20%, di bulan Maretnya 50%, otomatis RVRO-nya 100, PJRO-nya 100 di bulan Maret. Dan itu pasti nilainya bagus gitu kan, nilainya pasti lebih baik. Sebenarnya ada polarisasi capaian efisiensi. Jadi contohnya misalnya 50 unit tuh, misalnya paket pengadaan furnitur gitu misalnya. Targetnya itu di April. Capaian kinerjanya semakin cepat itu semakin bagus. Jadi misalnya Bapak Ibu ngisinya polarisasi capaian efisiensinya di April 50 tuh. Nah, PCRO-nya di Januari waktu Bapak Ibu isi Januari misalnya 10% PCRO-nya, di Februari 10%, Maret 10%, ternyata di April 70% dan emang langsung 100 tercapai di sini. Itu berarti nilainya baik, sama dengan apa yang sesuai ini gitu. Tapi kalau ternyata capaiannya langsung Januari PCRO 100% dan capaian kinerjanya langsung 50 unit dengan posisi polarisasi capaian efisiensi, maka itu semakin bagus nilainya. Seperti itu ya. Nah, contoh ini untuk pengisiannya. Jadi yang lama ini kita lihat target PCRO-nya ya, disamakan dengan target secara triwulan untuk seluruh RU. Jadi di sini Bapak Ibu biasanya untuk yang lama ini kan Bapak Ibu isinya sesuai dengan di Omspan tuh Maret, Juni. Kalau saya mau dapat 100 gimana Mas? Lihat di Omspan di bulan Maretnya. Maret, Juni, September, Desember. Yang baru TPCRO diproyeksikan oleh Satker secara bulanan sepanjang tahun anggaran pada masing-masing RU. Jadi sepanjang tahun Bapak Ibu ngisi sendiri. Jadi kalau yang kemarin itu Bapak Ibu ngisinya Maret 25, Juni 50, September 75, Desember 100, untuk nilainya juga per triwulan, ke depan sesuai TPCRO yang Bapak Ibu isi. Misalnya Januari belum ngapa-ngapain, ya sudah 0 TPCRO, nggak ada kegiatan. Kalaupun diisi 0 ya dapat 100 kalau memang belum ngapa-ngapain karena kondisi realnya seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya atau Februari udah 20, habis itu Maret turun lagi 10. Yang pasti secara akumulasi ini harus tercapai 100. Ternyata 100-nya di Oktober tuh Bapak Ibu. Ya silakan. Kalau Oktober itu secara akumulasi tercapai 100, otomatis RVRO-nya juga harusnya di Oktober itu tercapai. Seperti itu. Jadi bebas di bulan apa aja. Jadi posisinya bisa naik turun tuh target PCRO. Dan inilah yang mempengaruhi penilaian Bapak Ibu nanti. Jangan sampai Bapak Ibu Januari isi 20 targetnya, ternyata waktu ngisi capaian yang bulanan, Januarinya Bapak Ibu isi 0. Maka nilainya pasti turun tuh. Sangat turun gitu. Karena targetnya Bapak Ibu ngisinya 10% PCRO tapi isinya 0% atau cuma 5% gitu. Jadi yang menentukan Bapak Ibu sendiri nanti. Begitu juga RVRO ya. RVRO ini capaian dari TPCRO apabila mencapai 100% tadi, target RVRO capaian fisik barang jasa tidak ditargetkan akan dicapai kapan dan di bulan apa. Gitu. Nah, kalau yang baru itu Bapak Ibu udah harus bisa memproyeksikan akan dicapai di bulan tertentu, bulan apa gitu. Jadi ini berbanding lurus dengan TPCRO tadi, akumulasinya di bulan apa tadi. Misalnya 100%-nya di bulan September ya
bagusnya RVRO-nya emang di bulan September diisinya gitu kan, volumenya tercapai. Yang menentukan memang di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dan ini seperti tadi di awal saya sampaikan, ini bisa diupdate setiap periode revisi halaman 3 DIPA. Dan juga pengisiannya seharusnya memang di awal tahun. Nah, ini contohnya yang lama ya, ini contoh untuk layanan perkantoran. Target layannya 1 misalnya. Dibaginya seperti ini, 25, 25-nya di sini, 50, 75, 100. Kalau mau dapat nilai 100, berarti target PCRO-nya harus 25 atau di atas 25, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ke depan kalau untuk yang proses layanan, misalnya Dukman tadi, itu yang baru harus seperti ini Bapak Ibu, dibagi. Seperti ini. 8,33 ya dibagi 12 dan layanannya itu bukan tercapai di paling bawah tapi di depan. Jadi layanan yang pada saat manfaat output diterima manfaat sejak awal gitu kan. Khusus untuk layanan ini ya pasti di satuan kerja Bapak Ibu ada semua nih output dokumen layanan ya. Jadi pengisian seperti ini. PCRO-nya seperti ini. Ini nanti akumulasinya kan di sini tuh 100 di bulan Desember tapi layanannya di bulan Januari udah tercapai karena emang diterima penerima manfaat sejak awal gitu kan ya. Beda sama yang sebelumnya ya, 25, 50, 75 dan 100 dan ini yang lama. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan. Jadi misalnya ini nggak bisa lagi nilainya naik turun, maksudnya saya harus dapat berapa Mas? Ya Bapak Ibu kemarin ngisinya berapa ya itu gitu loh. Nah, 83 seperti itu per bulannya. 8,3 maksud saya. Nah, ini RO berupa ke rumah tangga. Jadi ada banyak ini apa namanya contoh-contoh di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang lama itu misalnya seperti ini tuh 25, 50, 75, 100. Yang baru kalau ini masih Dukman ya layanan 12 itu 8,33 tuh mulai Januari sampai dengan Desember. Dan isiannya adalah per bulan bukan lagi di akhir karena diproyeksikan setiap bulan seperti itu. Isinya per bulan. Jadi 833 pertama 12. Jadi bukan 12 di akhir tahun. Mungkin beberapa satuan kerja ada yang memiliki proyek output 12 layanan ya untuk rumah tangga seperti itu. Nah, ini contoh output lain misalnya peraturan menteri ya, peraturan. Jadi outputnya itu berupa peraturan menteri itu. Kalau yang lama itu misalnya ini kan ditentukan masing-masing gitu ya sesuai dengan target penyerapan. Jadi misalnya di Januari apa namanya 15 tuh di triwulan 1, di triwulan 2 50, triwulan 3 70, triwulan 4 100 dan tercapai gitu ya. Di ya RVRO-nya yang lama kan 100-nya tercapai di bulan Desember tuh. Ke depan untuk ini akan dikembalikan ke Satker. Jadi bisa jadi yang baru ini Januari itu nggak ngapa-ngapain, belum ada proses untuk pembahasan terkait pembuatan peraturan menteri itu tadi nggak ada. Nah, di Februari udah mulai tuh 2%, misalnya rapat-rapat kecil atau apa ya pembentukan tim 3%, 5%, 30%, 30%. Inilah yang mendapatkan nanti nilai 100. Bapak Ibu harus konsisten dengan apa target yang Bapak Ibu isi. Jadi kalau targetnya Bapak Ibu memang di Januari 100, 0, di Februari 2, kalau Bapak Ibu sesuai itu isinya ya nilainya 100. Tergantung juga pilihan polarisasi yang Bapak Ibu bikin tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi 3% pun kalau di sini kan untuk mendapatkan nilai yang lama ini kan di PCRO yang atas ini untuk 15%-nya itu kan harus mendapatkan nilai 100 berarti harus dapat 15% tuh. Kalau yang kedua enggak cukup 3%, jadi saya akumulasinya kan 5%. 5% udah dapat nilai 100 tuh, karena emang Bapak Ibu yang lebih tahu gitu kemampuan kinerja di satuan kerja Bapak Ibu. Gitu loh. Intinya seperti itu. Kalau melebihi ya lebih bagus lagi, tapi kalau sesuai ini maka nilainya 100 gitu. Yang menentukan Bapak Ibu sendiri nih 5%, terus misalnya ini di bulan Oktober, November tidak ada kegiatan gitu ya nggak masalah. Berarti ini bulan ini udah tercapai sebenarnya di bulan apa namanya? September ya, bulan September udah 100% tuh tercapainya di baru ini. Otomatis RVRO-nya yaitu berupa peraturan menteri tadi di bulan September juga tercapai 1.
kayak gitu. Jadi ketika mencapai 100% maka disitulah RO tercapai. Jadi di sini diisi 0. Nah, ini contoh pengadaan barang. Jadi ada banyak ini Bapak Ibu, nanti saya skip ya apa namanya contoh-contohnya. Jadi yang lama itu misalnya disamakan dengan target penyerapan anggaran. Jadi misalnya yang lama 10 apa namanya 10 40 seperti ini kan. Nah, di sini nanti apa namanya 100 gitu. Di sini tercapai. Dan di akhir tahun atau bulan apa aja gitu. Di sini yang baru itu enggak Bapak. Jadi yang baru Bapak Ibu harus menentukan lagi pengadaan misalnya data komunikasi gitu kan, ini enggak pakai istilahnya termin 1 2 langsung. Jadi PCRO-nya langsung di bulan Maret tuh 100%. Otomatis RVRO-nya juga harus Bapak Ibu 100 unitnya di bulan Maret. Kalau emang langsung 100% di sini berarti otomatis 100%-nya memang tercapai di sini gitu. Kalau yang lama itu ketika 100% akan tercapai di akhir periode akhir tahun. Oke, ini bentuknya untuk yang layanan seperti itu. Jadi mungkin kita skip ya untuk contoh-contoh, soalnya ini banyak ini. Ada berapa contoh. Nah ini, polarisasi capaian output ya RO sebagai basis kinerja. Apabila polarisasinya maksimis terus stabil, itu capaian output pilihannya ini ya, istilahnya antara pilihannya polarisasi sama targetnya itu maksimis stabilis. Udah kalau capaian tinggi sesuai target itu kinerjanya optimal. Kalau capaian rendah dan tidak sesuai target itu pasti kinerja kurang atau tidak optimal. Selanjutnya kalau maximise time efisiensi, jadi caputnya tinggi tapi lebih cepat juga, itu kinerjanya pasti optimal. Kalau pemilihannya time efisiensi ya, polarisasinya waktu tadi time efisiensi. Sebenarnya ada minimize stabilize, istilahnya kalau caputnya rendah terus tinggi, realisasinya cepat atau lambat itu kinerja optimal. Sebenarnya juga minimize time efficiency. Seperti itu. Nah, ini proses bisnis pelaporan target dan realisasi capaian output pada saktinya. Jadi kalau yang selama ini Bapak Ibu kerjakan itu kan di poin yang kedua tuh, yang input capaian output. Ke depan ada tambahan yaitu input target output. Jadi di sini input data pada sakti, validasi, simpan, kirim. Jadi ngupdate dia akan ke Omspan. Selanjutnya Bapak Ibu harus ngisi capaian output yang ini yang periode bulanan tadi, yang biasa Bapak Ibu isi selama ini gitu kan. Jadi inputnya tambahan input target, jadi bikin target sendiri. Jadi sederhananya kegiatan proyeksi target capaian output ini adalah Bapak Ibu menentukan targetnya sendiri. Targetnya sebenarnya udah ada di DIPA, cuman memilah-milah di bulan apa, PCRO di bulan apa, RVRO tercapainya itulah yang Bapak Ibu harus bisa membaginya. Aktivitas utama terbagi dalam 2 aktivitas ya, input target capaian dilakukan setiap triwulan sepanjang ada revisi DIPA dan input capaian yang biasa Bapak Ibu isi. Gitu. Adapun proses push data ke aplikasi Omspan dilakukan setiap bulan, baik untuk data target output dan juga capaian outputnya. Nah, ini proses bisnis terkait dengan target tadi. Jadi pertama isian target ini yang baru ya Bapak Ibu harus isi ya. Jadi targetnya seperti ini. Yang pertama itu user mengisi target output pada menu target kinerja Pengisian target dilakukan dengan menginput data secara langsung pada Sakti. Jadi diisi langsung pada aplikasi Sakti ya. Di menu ada menu baru nanti, menu target kinerja. Jadi pengisian dilakukan pada kolom TPCRO dan RVRO non kumulatif. Jadi yang diisi non kumulatif dan polarisasi capaian serta polarisasi waktunya. Itu harus hati-hati. User dapat menggunakan fitur isi otomatis untuk mengisi data TPCRO dan RVRO non kumulatif secara otomatis. Target dibagi rata by system. Jadi kayak yang layanan tadi ya 8,33 dan selanjutnya. Setelah data target diisi, user mengklik tombol simpan untuk menyimpan target. Sistem akan melakukan validasi kesesuaian. Jadi validasi 1 yaitu TPCRO kumulatif sampai dengan Desember 100. Jadi misalnya Bapak Ibu ngisinya
persentasenya ini berapa persen sih bulan ini, itu nanti kalau misalnya kelebihan nggak bisa disimpan. Jadi tetap memang harus 100 batasnya. Misalnya saya tadi ngisi udah berapa persen ya, ternyata di bulan November atau itu udah kelebihan udah 102% atau 103%, dia nggak akan bisa disimpan. Jadi target PJRO tetap 100%. Begitu juga RVRO sampai dengan Desember adalah target RO yang ada dalam DIPA. Jadi itu yang ditetapkan di DIPA berapa, ya itulah RVRO-nya. Tinggal Bapak Ibu membagi di bulan apa RVRO itu tercapai, dan itu berbanding lurus dengan PT PJRO tadi, 100%-nya di bulan November. Nah, validasi 2 berupa seluruh RO telah terisi dan validasi 1 telah valid. Jadi itu ada 2 kali validasi ya Bapak Ibu. Apabila isian target output telah sesuai, maka data akan tersimpan. Dalam hal terdapat revisi DIPA, user dapat melakukan penyesuaian. Jadi apabila ada revisi DIPA ya terkait dengan perubahan RO, terus revisi ada periode pembukaan revisi halaman 3 DIPA, maka disitulah Bapak Ibu bisa mengubah target tadi. Jadi target itu enggak setiap saat bisa diubah ya Bapak Ibu, tapi ketika ada waktu-waktu tertentu tadi. Nah, ini untuk proses bisnis pengisian capaian masih sama ya Bapak Ibu ya. Jadi sama dengan yang selama ini Bapak Ibu kerjakan. Namun untuk mendapatkan nilai maksimal maka isian PJRO dan RVRO adalah sesuai dengan target yang Bapak Ibu isi sebelumnya. Nah ini periodisasi penyusunan proyeksi target kinerja Satuan Kerja 2023. Jadi periode input datanya itu untuk TPJRO dan RVRO sampai dengan Juni ya, Januari sampai Juni, agar disamakan dengan realisasi bulanan pada Sakti sampai dengan Juni. Tidak mengubah nilai IPA. Jadi karena ini udah semester 2, jadi semester 1-nya tetap Bapak Ibu harus isi. Karena ini bersambung, tapi isiannya samakan dengan apa yang Bapak Ibu isi kemarin. Yang udah terjadi kemarin harus disamakan. Dan itu tidak akan mempengaruhi penilaian IPA. Selanjutnya untuk open periode, pembukaan periode pertama ini adalah sampai dengan 31 Juli ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah harus bisa mengisi semua Juli, Agustus, kalau bisa semua sampai Desember. Nanti di periode kedua di triwulan 4 itu di bulan Oktober ya 1 sampai 13 Oktober Bapak Ibu bisa mengupdate data tadi yang Oktober, November, Desember. Jadi ngisi targetnya istilahnya. Di sini tuh ngisi target. Bapak Ibu harus bisa sampai dengan 31 Juli udah harus mengisi. Dan sebagai catatan, apabila Bapak Ibu tidak mengisi target kinerja ini, misalnya sampai dengan 31 Juli, maka bisa dipastikan sepanjang tahun mulai Juli sampai Desember Bapak Ibu tidak akan mengisi capaian. Kemarin dari pusat sudah diingatkan ya, istilahnya berkali-kali bahwa kalau Bapak Ibu nggak ngisi target, gimana mau ngisi capaian gitu. Jadi istilahnya harus diisi sampai 31 Juli. Jadi tiap bulan Bapak Ibu nilainya akan 0 terus kalau Bapak Ibu nggak ngisi target gitu. Jadi diisi targetnya. Baru Juli, Agustus, September silakan isi PJRO-nya. Nanti di Oktober ternyata target tadi ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, silakan disesuaikan. Cuman penilaiannya ini per bulan ya Bapak Ibu ya, harus konsisten dengan apa yang target diisi tadi. Gitu. Jadi poinnya adalah sampai dengan 31 Juli Bapak Ibu sudah harus mengisi. Makanya tadi saya ingatkan, saya sampaikan lagi pentingnya kegiatan ini karena sampai dengan 31 Juli itu Bapak Ibu harus ngisi Juli sampai harapan sampai Desember gitu. Karena kalau nggak ada targetnya, Bapak Ibu nggak akan bisa ngisi capaian yang tiap bulan saya ingetin di grup. Silakan Bapak Ibu ngisi capaian output gitu. Nggak akan bisa karena nggak ada target di situ, nggak ada targetnya. Target yang Bapak Ibu sih nggak ada. Nah ini fitur-fitur pada aplikasi Saktinya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk menu targetnya itu ada, kayaknya menunya udah ada mulai sekarang ya, di target kinerja Satker, masih di RUH komitmen target kinerja Satker. Di sini ada input, nah polarisasi capaiannya, polarisasi waktu Bapak Ibu harus ngisi. Di sini ada delta ya, delta ini isian yang enggak kumulatif dan juga sigma, sigma ini yang kumulatif. Jadi yang Bapak Ibu isi adalah yang tabel deltanya seperti itu.
Jadi Bapak Ibu isi berapa isiannya. Misalnya Januari tadi, kalau Januari sampai Juni berarti disesuaikan dengan yang apa, yang DIPA yang udah ada, disesuaikan dengan capaian yang Bapak Ibu isi selama ini Januari sampai Juni, untuk Januari sampai Juni. Nah, untuk Juli sampai dengan Desember, maka Bapak Ibu isi sesuai dengan pertimbangan di masing-masing kemampuan untuk mengangkat kinerja di tempat Bapak Ibu ya. Jadi berapanya ditentukan sendiri. Jadi yang diisi adalah yang tabel deltanya Bapak Ibu. Jadi yang sigma ini kan kumulatif, nanti dia akan ngitung sendiri. Ketika Bapak Ibu isi berapa persen, dia udah berapa persennya gitu maksudnya kumulatif. Jadi ketahuan tuh 100%-nya dicapai di bulan apa. TPC RO-nya, FPR-nya. Seperti itu. Ini tombol action-nya ada kirim ya, ada ubah, simpan, kirim, dan batam. Mungkin lebih baiknya nanti gini Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu ngisi ini, Bapak Ibu bisa unduh dulu. Unduh kertas kerjanya dulu gitu kan. Untuk mengetahui target RVRO-nya yang ada di DIPA. Contohnya ini yang di bawah ini kan target volumenya 9 tuh. Satuannya layanan, maximize time efficiency. Berarti ini bisa kalau lebih tinggi dari targetnya lebih bagus. Time efisiensi ini per bulan ya. Ini contohnya ini kan dokumen ya layanan 994 itu bisa dibagi seper-12. Tergantung polarisasi dan capaiannya. Jadi ngisinya. Cuman info terakhir itu untuk polarisasi belum dinilai ya untuk di periode semester 2 ini. Mungkin nanti di awal tahun 2024 baru akan diisi. Cuman yang penting Bapak Ibu sekarang TPCRO dan RBRO-nya pastikan emang yang Bapak Ibu isi, komitmen Bapak Ibu jadikan target adalah yang Bapak Ibu isi setiap bulan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah ini target kinerjanya seperti ini, RUH target kinerja. Diunduh dulu aja sebelum diisi, bisa diunduh target kertas kerjanya ya. Jadi contohnya layanan perkantoran volumenya dari DIPA 9, dari ini 3, volumenya 3 gitu. Yang berapa di bulan-bulan apa aja tercapainya nanti seperti itu. Nah, seperti ini pengisiannya. Contohnya ini yang seper-12 tadi ya. Dari PCRO-nya di Januari itu deltanya 8,33, sigmanya 8,33. Di Februari nanti sigmanya itu akan mengakumulasi. Jadi akan ketahuan Bapak Ibu 100%-nya tercapai di mana. Gitu. Mungkin ini lebih mudah memudahkan Bapak Ibu 100-nya tercapai di mana, maka RVRO itulah yang tercapai di situ. Oke, ini masih sama ya Bapak Ibu yang disimpan, kirim. Jangan lupa jadi harus diisi satu persatu KRO-nya Bapak Ibu. Isi satu, simpan, isi lagi, simpan, baru bisa kirim. Jadi apabila seluruh RO telah terisi, justru dapat mungkin kirim. Jadi nggak bisa dikirim satu-satu. Misalnya ini contohnya RO-nya layanan perkantoran sudah selesai, tapi yang operating maintenance sistem pun ini belum, itu dikirim nggak bisa. Jadi harus diselesaikan semua, bisa dikirimkan. Pengisian target tadi dilakukan cukup 1 kali, jadi setiap awal tahun sebenarnya. Tapi karena ini kita mengawalinya di awal semester 2, maka kita berikan, jadi pusat memberikan kelonggaran sampai dengan 31 Juli Bapak Ibu untuk mengisi ini. Dan bisa dimutakhirkan setiap pemutakhiran halaman 3 DIPA. Oke, seperti itu. Apabila nilainya, contohnya ini ya Pak, validasi pertama itu berhasil tuh. Notifikasi error akan muncul apabila jumlah TPCRO tidak 100% dan RVRO tidak sesuai target dalam DIPA. Jadi istilahnya tadi kan 9 enggak 100% tuh, cuman sampai 90%, enggak akan bisa disimpan. Jadi emang harus dipaksa untuk 100%. Termasuk target volumenya juga harus sesuai dengan yang ada di DIPA. Nanti ketika itu tercapai sesuai dengan yang ada di DIPA, maka itu baru bisa disimpan gitu, validasi pertama. Nah, validasi kedua kirim gitu kan.
Rivalisasi kedua dilakukan pada saat proses kirim data target. Jadi kalau notifikasi gagal kirim terdapat target RO yang belum direkam. Jadi harus seluruh RO itu direkam dulu, Bapak Ibu. Disimpan, direkam. Jadi nggak bisa kita nyicil satu-satu RO, kirim, nggak. Harus selesai dulu semuanya. Jadi misalnya di tempat Bapak Ibu ada 3 atau 4 RO, ya selesaikan. 1 simpan, lanjutin yang kedua, simpan lagi, lanjut ketiga, baru bisa kirim. Tapi kalau 1 simpan, habis itu dikirim, sementara yang lain belum diisikan, maka akan muncul notifikasi error gagal kirim. Misalnya mengirim data dan kiriman data berhasil. Inilah yang nanti akan menjadi Bapak Ibu. Nanti kertas kerjanya bisa dicetak lagi ya, apa yang Bapak Ibu isi. Kadang kan kita habis isi lupa tuh. Saya di bulan ini berapa persen. Nah, nanti bisa diunduh lagi kertas kerjanya setelah Bapak Ibu isi. Nah, harapannya apa yang Bapak Ibu isi target tadi, ya itulah yang menjadi capaian tiap bulan Bapak Ibu. Nanti dikirimkan. Nah, ini unduh filenya bisa bentuk PDF ataupun Excel. Makanya tadi saya bilang dicetaknya sebelum dan sesudah, gitu. Sebelum isi, waktu baru, dan setelahnya. Gitu. Oh, saya kalau pengen dapat 100 berarti PCRO-nya saya segini, gitu. FRO saya segini, seperti itu. Nah, ini fitur dispensasi, kayaknya kita skip ya, kayaknya nggak ada kalau untuk di sini. Nah, ini untuk realisasi kinerja juga mungkin nggak saya jelaskan ya, karena di sini ini yang biasa Bapak Ibu kerjakan setiap bulan. Cuman di kolom keterangan nanti Bapak Ibu bisa ngisi realistis mungkin ya, alasan kenapanya ya. Jadi nggak kita arahkan lagi kenapa sih nggak tercapai dari target yang kita tetapkan. Jadi kita netapin target sendiri tapi nggak tercapai itu kenapa, seperti itu, atau melebihi gitu kan. Nah, melebihi lebih bagus dengan catatan tadi polarisasinya harus disesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk RO capaian tadi ya, kita skip aja karena ini yang biasa. Terus untuk kaidah juga kita lewatkan. Nanti materi juga akan kita sampaikan termasuk rekaman video dari pusat ya, nanti buat Bapak Ibu bagaimana mempedomani pengisian. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu ya materi yang saya sampaikan terkait dengan proyeksi target capaian output. Nah, jadi di sini mungkin memang agak kita butuh penyesuaian lagi Bapak Ibu. Kalau selama ini kita lihat dari Omspan berapa sih untuk mendapatkan 100 seperti ini gitu. Sebenarnya itu kan kondisi yang kita kondisikan, istilahnya kondisi di lapangan sebenarnya nggak sesuai itu gitu. Dapat nilai 100-nya karena kita kondisikan. Tapi ke depan memang target itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari saya ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sederhana aja. Jadi yang target selama ini ditetapkan di pusat, yang berbanding lurus dengan serapan, diganti dengan target yang memang Bapak Ibu isi sendiri. Jadi penilaian maksimal enggaknya itu ditentukan dari Bapak Ibu sendiri. Kami di KPPN tentunya mengharapkan yang maksimal dong di nilainya ya. Yang target berapa ya itulah capaian yang Bapak Ibu harusnya. Mungkin itu silakan Bapak Ibu apabila kita langsung buka kolom diskusi ya, silakan mau lewat chat atau langsung. Oke, dari BPSI Tanaman Buat Tropika, nama baru. Iya Mas. Iya silakan Bu. Mas Bayu, gini Mas, ini hubungan dengan pengisian capaian output yang di bulan-bulan yang sudah kita isi. Iya. Itu kan ada realisasi yang sudah ada maksudnya itu kayaknya operator sebelumnya salah ngisi Mas. Jadi itu harusnya itu satu layanan itu diperolehnya mungkin di Desember mungkin Mas, perkiraan kami. Tapi sama teman udah diisi di bulan April. Terus sempat sih di isian capaian output di bulan Mei itu kita akali, maksudnya dengan menulis -1 gitu. Terus kita cek hasil pengisian di Onspan itu udah 0 sebenarnya Mas, nggak ada lagi yang realisasi 1, udah nggak ada lagi gitu. Tapi
kalau di kita di BPSI Tanaman Buah Tropika itu kan kita ada aplikasi Smart ya Mas ya. Iya. Aplikasi Smart itu khusus untuk ngelihat yang nilai kinerja anggaran tuh Mas. Iya. Di situ kita konfirmasi capaian output itu terbaca yang angka satunya itu. Yang tadi diisi ya. Ya, sementara di nilai yang di ONSPAN-nya itu udah nggak ada lagi angka isian satunya, tapi di Smart-nya itu masih kebaca gitu. Nah, itu satu Mas. Terus kalau yang untuk pengisian target output yang dari Januari sampai Juni itu kita berarti patokannya ke yang sudah ada di ONSPAN itu ya Mas? Iya. Silakan Bu, nanti kita itu kan pertanyaannya silakan. Sementara itu Mas yang masih agak mengganjal. Terima kasih Mas Bayu. Sama Bu. Jadi pertanyaan pertama kan istilahnya mungkin ini ya Bu ya, istilahnya isiannya itu sebenarnya udah salah duluan istilahnya. Iya benar ya. Mas. Nah sebenarnya gini, takutnya kalau salah nanti pengaruhnya kan ini tanggung renteng tuh ke Julinya nanti pengaruh juga gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan itu Bu, pembukaan periode. Jadi Ibu bisa mengajukan surat ke KPBN untuk pembukaan periode bulan-bulan sebelumnya. Jadi bersurat ke KPBN terkait pembukaan periode capaian output di bulan apa aja yang pengen Ibu perbaiki gitu loh. Oh gitu. Silakan. Nanti kita teruskan ke pusat. Ketika udah dibuka, silakan bulan-bulan itu yang tadi Ibu minta periode pembukaan, silakan diperbaiki dulu. Baru ngisi yang sesuaikan itu. Kalau menurut kami sih harusnya memang diperbaiki dulu. Kan ini kan periodenya masih lama tuh sampai 31 Juli gitu. Iya. Silakan yang mau Ibu perbaiki, Ibu identifikasi, nanti bersurat 1 lembar aja ke KPPN untuk pembukaan periode gula capaian output satker ini dengan alasan ini gitu kan. Alasannya apa pembukaannya gitu kan. Silakan kalau mau memperbaiki capaian output. Karena kita kalau nggak ada dasar itu nggak bisa kita bersurat ke pusat itu. Setelah itu Ibu perbaiki, berarti isian yang target tadi sesuaikan dengan yang hasil perbaikan dulu kan gitu Bu, yang Januari sampai Juni ya. Baru isikan yang realnya untuk di bulan Juli sampai Desember gitu. Oh iya ya. Boleh silakan Bu. Kalau mau diperbaiki bersurat Bu ya. Bulan-bulannya sama alasan. Untuk oke. Iya, terima kasih Mas Bayu. Sama Bu, ya. Dari Kemenak. Oke, Kemenak. Silakan Kemenak. Mana ini? Enggak ada. Terima kasih Mas. Iya. Mau nanya Mas. Ini enggak ada wajahnya semua ini. Tadi dicontohkan terkait pengisian proyeksi output regulasi. Terus ada juga yang satu layanan. Itu ada perbedaan cara pengisian targetnya nggak Mas? Soalnya tadi dilihat di slide, kalau untuk satu layanan saat Januari itu dia ditulis 1 ya, untuk yang pengisian yang barunya ini. Ya. Terus kalau yang regulasi itu di saat tercapai 100% atau bagaimana Mas pengisian angka satunya itu? Oke. Iya, jadi tadi kan outputnya output Dukman ya, layanan yang 994 ya saya contohkan ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi itu tercapainya emang harus di Januari karena output itu udah dinikmati gitu loh sejak Januari. Tapi karena bentuknya 1 berarti kan 1/12 tuh 8,33 gitu kan. Contohnya mana tadi saya tampilkan lagi ya. Jadi nggak apa-apa kita. Contoh 3 tadi sama contoh 3 ya. Contoh 1 ya. 3 sama 1. Nah, contoh 1 ini kan biasanya kan kita layanan itu kan 25, 50 sesuai target gitu kan ya. Kita harapkan nantinya ini bisa pakai otomatis 8,33 semua. Harus ini. Nah, ini Dukman ini layanan perkantoran pasti seluruh satuan kerja punya. Harus seperti ini dan layanannya itu biasanya kan ketika tercapai 100-nya di sini. Ya kan di poin di akhir gitu kan. Nah, kalau ini yang baru layanan itu di depan karena mulai awal tahun saat manfaat output sejak awal diterima gitu.
Beda sama output yang sifatnya kayak pengadaan atau apa, ketika PCRO 100 itulah RPRO tercapai gitu. Kalau ini enggak, ini emang dinikmati sejak berjalan gitu loh. Nah, untuk ini clear ya Mbak ya? Gimana? Contoh 3-nya coba dibuka Mas. Contoh 3, oke. Nah, gimana contoh 3? Ah ini regulasi. Nah, ini kan contohnya sama kayak kegiatan pengadaan barang ataupun lainnya gitu Pak ya. Jadi kalau yang lama kan ini PCRO-nya mungkin dipukul rata ya sesuai serapan ya 15, 50, 70, 100. Nah, yang baru itu ditentukan Satker. Jadi untuk membuat satu peraturan itu kapan? Jadi Januari misalnya contohnya PCRO ini kan prosesnya untuk mencapai satu Permendag. Januari ternyata si Satker itu nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ketika nggak ngapa-ngapain diisi nggak ngapa-ngapain juga, ya nilainya 100 gitu loh. Kan gitu. Nah, bulan Februari 2% tuh. Tahu dari mana? Ya itu Satker yang lebih tahu gitu ya. 2%, 3%, 5%. Makin tinggi tuh, makin sering rapat. Nah, ini mungkin lagi apa namanya relaksasi gitu kan. Nah, ketika di bulan September ini akumulasinya udah 100% tuh di sini. Ini mungkin bisa jadi tinggal finishing aja kan. Nah, maka kalau yang lama itu di akhir tahun, maka ini tercapainya di September ini permennya 100-nya gitu. Jadi itu harus sesuai seperti itu. Berarti yang khusus satu layanan yang 994 aja yang di awal saat Ya, yang dinikmati Dukman pengisiannya. ya. Dukman itu emang dikhususkan memang harus seperti ini di awal. Nah, kalau yang lainnya itu semua PCRO ya sesuai kapan 100-nya ya itu. Nah, Oh ya, makasih Mas. sama Mbak, oke. Nanti pokoknya berhati-hati ngisinya. Oke, silakan lagi ada yang ya kita diskusi ya Bapak Ibu ya sebelum Bapak Ibu ngisi gitu kan. Silakan diunduh dulu nanti bisa dipelajari. Oh ini output saya apa sih bentuknya? Kalau 12 layanan, 1 layanan. Saya lupa materinya juga belum saya sampaikan. Sebenarnya sosialisasinya dari teman-teman di Solo Selatan sudah kita lakukan ya minggu kemarin. Hari Selasa juga ya. Kita tatap muka untuk yang kabupaten dan kota ini belum kita sosialisasi karena agendanya banyak KPPN minggu ini. Jadi hari ini Zoom, kemarin kegiatan laporan keuangan. Oh ya untuk hari Kamis ya Bapak Ibu diingatkan ya Bapak Ibu KPA-nya ya undangan terkait apresiasi press release dan apresiasi penghargaan satuan kerja berprestasi di semester 1 ya. Undangannya juga sudah kita share di grup Satker dan grup khusus KPA. Silakan Bapak Ibu terkait dengan isian proyeksi target capaian output tadi ada yang mau kita diskusikan atau mau dipelajari dulu? Oke, dari Widya ya dari BPSIP ya, nama barunya saya nggak begitu itu sekarang. Oke, silakan. Mas Bayu. Iya, gimana? Terkait yang pengisian target ini, Mas, masih ragu sama dengan uni dari Kemenak tadi itu, Mas. Iya. Apakah itu dipukul rata yang satu layanan itu di awal? Berarti kita kan nggak bisa diprogres di awal Januari, berarti kan kita prosesnya nanti di bulan Juli ya, Mas ya? Nah, apakah untuk semua kategori satu layanan kita bikin targetnya di awal bulan Juli semua, sementara nanti presentasinya menyesuaikan dengan target pencapnya, kita kan harus koordinasi dengan pencap kegiatan juga, Mas, terkait pengisian ini. Nah, di situ masih ragu antara satu layanan dengan yang peraturan tadi, Mas, karena kan biasanya kan tahun kemarin terkait contohnya layanan perkantoran 994-1809 kami masih Satker BPTP, Mas. Kita akumulasi untuk PCRO 100%-nya kan bulan April, karena bulan April kita udah ganti lembaga nama Satkernya, Mas. Nah, di situ terkait TRVRO-nya di bulan April kita isi, Mas. Jadi masih ragu terkait pengisian target apakah mesti di awal bulan diisi atau apakah boleh mengikuti yang tahun sebelumnya, Mas, di akhir periode. Gitu, Mas Bayu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas. Ini terkait dengan yang tadi disampaikan juga ya, saya sampaikan terkait dari Kemenak tadi. Jadi untuk yang khusus Dukman memang harus diisi di awal, Mas. Jadi harus disesuaikan lagi. Jadi kalau mau
menyesuaikan, silakan nanti bisa bersurat ya untuk pembukaan itu. Jadi output Dukman itu selama ini kan kita taruhnya di belakang tuh, memang sambil saya share ya. Dukman itu seluruh satker nggak ada karakteristik, jadi semuanya sama sebenarnya. Dukman yang satu layanan ini. Jadi semuanya itu terdapat. Cuman bukan salah sih, emang sebelumnya memang diisinya di akhir gitu kan. Nah, yang ke depan itu nanti diisinya di Januari. Jadi kalau selama ini kan 25, ininya TPCRO-nya oke lah. Cuman layanannya 1 itu di akhir. Cuman ini khusus layanan perkantoran ya Bapak Ibu. Bisa jadi di tempat Bapak Ibu ada layanan lain yang sebenarnya bukan Dukman. Jadi itu harus hati-hati ya. Bentuknya layanan tapi itu bukan Dukman ya. Nah itu bisa jadi itu sesuai dengan bulan apa. Tapi kalau emang outputnya itu berupa Dukman, maka itu 1. Jadi menerima manfaatnya itu emang sejak awal. Disesuaikan aja lagi nanti. Seperti dari buah tropika ya Ibu Nur tadi. Ya kalau memang mau disesuaikan silakan bersurat dulu, kan ini masih lama tuh 31 juga. Jadi saya akan bersurat untuk pembukaan pembukaan periode yang udah ditutup ya, misalnya mulai Januari atau sampai dengan itu untuk perbaikan. Nanti setelah dibuka silakan Bapak Ibu perbaiki. Itulah yang diisi di target, habis itu Julinya nanti menyesuaikan. Khusus untuk yang Dukman memang udah seperti ini, emang harus gitu. Karena memang tidak. Silakan yang lainnya apa tadi? Izin Mas Bayu, tadi kan informasinya untuk pengisian target Januari sampai dengan Juni menyesuaikan yang telah di entry di itu kan Mas. Jadi yang layanan perkantoran 6918 ini boleh mengentry di bulan Juli kah Mas? Untuk satu layanan tersebut? Satu layanannya di Juli gitu maksudnya? Iya, sebenarnya bisa aja. Boleh ya Mas? Boleh. Cuman 8,33-nya kan sudah tercapai, kan nggak akan mempengaruhi nilai kinerja sebenarnya itu. Iya, enggak Mas, cuma pengisian targetnya itu Mas. Gitu. Gitu. Karena itu awalnya tujuannya tadi pengennya di akhir gitu ya diisinya ya. Iya. Karena pengen pengisiannya di Desember, ternyata turunlah aturan baru terkait ini, pengennya ngisinya di Juli aja gitu kan jadinya. Ya udah nggak masalah. Tapi harusnya emang di Januari. Kalau siapa tahu Ibu pengen ada memperbaiki yang lain gitu, pembukaan periode yang lain bisa nanti disesuaikan lagi. Tapi kalau enggak ya di Juli tidak masalah. Cuma yang pasti penilaian ini kan yang dinilai sebenarnya kesesuaian pengisian Bapak Ibu, misalnya 8 PCRO-nya terutama. PCRO-nya itu yang paling berpengaruh. Kalau targetnya sih sebenarnya di bulan sudah disesuaikan. Oke, silakan yang lain. Untuk target-target. Izin Mas. Iya. Kalau seperti contoh yang tampil di layar ini Mas, yang tadi Mas. Bentar. Oke, saya tampilkan ya. Gimana? Itu kan biasanya 100%. Berarti tetap totalnya dalam 1 tahun itu 100% ya Mas? Iya. Oh, berarti kan kalau contoh kan itu cuma 8,33, berarti ada nanti yang 8,37 gitu kan Mas? Bisa jadi ini kan pembagi dari 8, istilahnya mudahnya seperti itu gitu. Istilahnya kan 100% bagi 12 gitu. Berarti tetap 100 ya Mas? Harus 100 ya, bisa jadi ada 8,3 berapa. Mulai berlaku kapan Mas? Mulai bulan depan. Jadi harus ngisi sampai 31 Juli ini udah harus ngisi sampai akhir tahun. Berarti kita kirim surat untuk pembukaan target dulu Mas? Kalau memang ada yang mau diperbaiki, silakan kirim surat pembukaan target. Kalau enggak ya enggak masalah sih sebenarnya. Karena saya coba buka tadi targetnya nggak bisa memang. Nggak bisa Mas. Hubungi KPPN gitu kan. Iya. Kita sendiri harus bersurat kalau mau buka itu. Nggak apa-apa mau buka. Karena kemarin ada 2 satuan kerja itu minta pembukaan, udah kita buka kan, silakan memperbaiki. Kalau mau memperbaiki dulu nggak apa-apa. Bersurat aja. Pembukaan periode apa sampai apa, termasuk alasannya pembukaan apa, misalnya perbaikan data apa, gitu. Silakan. Terima kasih tadi.
Soalnya kalau Bapak Ibu nggak ngisi target ini, capaiannya nggak akan bisa ngisi setiap bulannya. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin terkait dengan sebenarnya intinya itu target yang selama ini disiapkan di Homespan, sekarang dikembalikan ke Bapak Ibu. Intinya seperti itu aja. Sebenarnya garis besarnya seperti itu. Jadi target yang selama ini diisi di Homespan, diisi di Bapak Ibu. Dan nilai 100-nya kita kondisikan beberapa untuk mendapatkan nilai 100, ya udah target PCFU-nya itu aja disamakan atau dilebihkan sedikit. Nah, sekarang emang benar-benar dikembalikan. Kalau Bapak Ibu nggak ngisi, ya nggak bisa ngisi capaian gitu. Ngisi target. Mas Bayu. Ya. Ini yang tadi Mas hubungannya sama yang udah diisi realisasinya tadi itu. Tahunnya itu kan harusnya di Januari tadi ya Mas, yang khusus untuk satu layanan kan? Iya, iya. Kita disarankan di Januari itu harus sudah ngisi yang realisasi volume outputnya. Yang layanan ya. Yang layanan. Yang khusus di layanan ada untuk 3 kegiatan, 3 layanan. Sementara teman yang kemarin itu salah ngisinya di bulan, maksudnya itu udah diisi di bulan Maret, Mas. Atau itu harus kita perbaiki juga, atau sementara itu kan harusnya di Januari ya, Mas ya? Tapi di Maret udah diisi, sementara pikiran kita tuh kan harus di Desember gitu. Terus gimana, apa harus diperbaiki juga, Mas, targetnya? Iya, Bu. Kalau memang Ibu nanti misalnya mau pembukaan sekalian aja, pembukaan permintaan nanti sekalian diperbaiki semua. Oh gitu. Iya. Nanti sekalian diperbaiki, berarti nanti di Januari ditaruh gitu ya Mas ya? Satunya dipindah ke, ya nilai satunya yang harusnya Ibu isi nanti nunggu di bulan Desember, Ibu isi di Januari plus 8,33-nya itu dipastikan semuanya. Oh iya ya. Iya Mas, itu aja. Makasih Mas. Sama Bu. Cuman ini nggak mempengaruhi penilaian lagi ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu isi. Oh iya. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang mau didiskusikan ya, kita diskusikan terkait dengan target tadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu perbaiki pun misalnya yang tadi pembukaan tuh poinnya satu, nggak mempengaruhi penilaian IKPA yang udah berjalan di semester 1, tapi cuman menyesuaikan lagi gitu biar selaras gitu. Ini mau dimulai di bulan Juli lagi ini juga nggak masalah sebenarnya, tadi seperti yang dari Bu Sri ya, dari Sumatera Barat, PPTP lah istilahnya. Karena mempengaruhinya itu IKPA itu pengaruhnya ya di yang Juli ini yang berpengaruh. Kalau yang di Januari sampai itu nggak mempengaruhi lagi, mau diperbaiki.
Nanti bahannya mungkin kita share duluan, silakan dipelajari yang mungkin ada beberapa output. Karena memang RO ini kan banyak sekali itu. Kalau kita jelasin satu per satu nggak selesai nih karakteristiknya satu-satu kan pasti berbeda. Nah ini periodenya. Mau pembukaan boleh, mau istilahnya Bapak Ibu nggak mengajukan pembukaan juga sebenarnya nggak masalah. Sesuaikan aja di bulan Julinya. Jadi agar disesuaikan dengan realisasi Sabti 1 bulan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait yang ini tadi? Terkait dengan target capai output. Nanti ya kita share lagi materinya mungkin ya. Sebelum Bapak Ibu mungkin memutuskan untuk ngubah yang Januari sampai dengan Juni, mungkin nanti Bapak Ibu pelajari dulu materinya dan juga videonya ya. Kita akan share video dari pusat itu. Apakah memang perlu pembukaan periode yang sudah ditutup atau cukup mulai Julinya aja gitu kan yang nanti disesuaikan. Silakan nanti untuk pertimbangan itu kita kembalikan ke Bapak Ibu saja. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin sambil jalan ya. Mungkin kita mengingatkan lagi batas terakhir tanggal 31 Juli Bapak Ibu udah harus ngisi target semua. Harus diisi targetnya dan bisa diupdate setiap periode pemutakhiran revisi halaman 3 DIPA. Baru bisa diupdate. Kalau nggak di periode itu nggak bisa update. Dan apabila nggak ngisi target kinerja, maka setiap bulannya mulai bulan depan tidak bisa lagi ngisi capaian output. Dan otomatis nilainya 0 gitu kan, sampai nunggu periode berikut. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan atau nanti dipelajari dulu materinya? Kalau nggak ada mungkin Pak Khairul gimana? Kita tutup atau? Boleh Mas, kalau misalnya udah nggak ada bisa di. Oke, makasih ya Bapak Ibu ya atas atensinya kegiatan sosialisasi sistem proyeksi target capaian output belanja KL di 2023 ini. Harapannya nanti Bapak Ibu terus koordinasi ya dengan kami ya untuk terkait pengisian ini seperti apa karena memang ini berpengaruh ke kinerja Bapak Ibu semua dan secara akumulatif juga berpengaruh ke kinerja KPPN. Jadi harapan kami sebelum 31 itu udah bisa kita dapatkan tuh datanya semuanya gitu. Jadi untuk Bapak Ibu tadi kalau kita rangkum ada yang mau memperbaiki di periode sebelumnya gitu, mungkin lebih bagusnya dihubungi cek dulu istilahnya nanti mungkin dipelajari materinya seperti apa gitu. Karena memang untuk target-target yang udah dilaksanakan di semester 1 tidak akan lagi mempengaruhi penilaian kinerja sama sekali. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Semoga kegiatan sosialisasi ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.